Ada yang tahu game ini? Waktu itu saya kuliah semester 3 dan lagi senang-senangnya sama game horor. Cari tahu beberapa game yang bagus dan akhirnya tertarik sama konsep dari Clock Tower. Karakter utama di Clock Tower adalah Jennifer Simpson, yatim piatu yang bersama teman-temannya diangkat anak oleh keluarga Barrows. Singkat cerita, keluarga Barrows menyimpan misteri sendiri dan Jennifer harus menyelamatkan diri dari mereka. Ketertarikan saya membuat saya mencari tahu lebih banyak tentang Clock Tower. Dan akhirnya tahu kalau inspirasi utama Clock Tower adalah film dari Dario Argento, Fenomena. Fenomena sendiri bercerita tentang Jennifer Corvino yang diperankan oleh Jennifer Connelly yang menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan serangga dan harus memanfaatkannya untuk lepas dari teror pembunuh yang terus memakan korban di sekitar sekolahnya. Fenomena memberi pengaruh yang kuat pada Clock Tower, dari cerita di gamenya hingga ke bentuk dari pembunuhnya. Konon katanya, tim developer dari Clock Tower sangat menyukai film dari Dario Argento ini. Hal yang dihilangkan supaya karakter di game lebih susah memberikan perlawanan adalah tidak adanya kemampuan mengendalikan serangga, dan di game ini sendiri kita tidak bisa melawan sosok Scissorman yang terus meneror kita. Saya pun akhirnya nyari lebih jauh lagi tentang film-film Dario Argento dan akhirnya sampai di Suspiria. Film horor dengan cerita unik dan banyak pakai warna-warna buat nguatin visualnya. Saya yang gak terbiasa dengan visual seperti itu pun kagum. Bisa juga ya horor dengan visual seperti itu. Setelah itu saya percaya kalau horor bisa semegah itu, ya karena kejeniusan dari Dario Argento yang dulu hanya dicap sebagai sutradara film giallo yang terkesan murah dan dikesampingkan oleh beberapa orang. Namun, ia bisa memberi rasa tersendiri, yaitu dengan penggunaan warna-warna yang menonjol. Dario Argento berhasil membuat film horor supernatural dengan memanfaatkan estetik yang biasa beliau pakai di film giallo garapannya. Film giallo sendiri adalah sub dari film horor yang berkembang di Italia pada pertengahan 1960-an dan mencapai puncaknya di era 1970-an. Selain Dario Argento, ada beberapa sutradara yang terkenal karena genre ini, seperti Mario Bava dan Lucio Fulci. Kembali ke judul, Suspiria bisa dibilang film yang berpengaruh dalam perkembangan subgenre ini. Walaupun di kenyataannya, Suspiria sendiri bukan termasuk film giallo, tapi film horor supernatural dengan balutan giallo yang rapi sampai akhirnya dikira kalau film ini adalah film giallo. Saking berpengaruhnya Suspiria, lumayan banyak akun-akun sosial media yang mendedikasikan kontennya pada giallo. Ya mungkin bisa dibilang Suspiria ini semacam pengantarmu ke gerbang giallo, sebelum akhirnya kamu terjun lebih serius lagi ke film giallo yang lainnya. Pengaruh Suspiria tentu saja ikut tertanam di hati beberapa sutradara yang dulu menyaksikannya. Luca Guadagnino adalah salah satunya. Pada awalnya, ia tidak mau menyutradarai Suspiria dan menyerahkannya pada David Gordon Green. Kendala budget, akhirnya menunda produksi Suspiria versi terbaru ini. Setelah tertunda beberapa tahun, akhirnya budget terkumpul dan Suspiria versi Guadagnino rampung. Apa sih yang membuat film ini juga terasa sama spesialnya dengan versi Dario Argento? Akan coba saya jelaskan. Ketika dulu Naoki Urasawa mendapat kehormatan untuk menceritakan lagi Tetsuwan Atom, yang notabene sudah masterpiece, ada hal yang saya aminkan dalam membuat ulang, mengadaptasi, atau menggunakan ulang materi yang sudah ada. Respect pada sumbernya, dan gunakan apa yang belum terekspos di cerita awalnya. Naoki Urasawa membuat Pluto menjadi sangat berbeda dengan Tetsuwan Atom karya Osamu Tezuka, tetapi masih sangat respect pada sumber aslinya. Dan pada akhirnya berhasil membuat cerita yang ditulisnya menjadi hasil karyanya sendiri. Lalu, apa hubungannya Pluto dengan Suspiria? Dua media ini menerapkan hal yang sama. Karena inilah yang seharusnya dilakukan ketika kita memutuskan untuk membuat ulang cerita yang sebelumnya sudah ada. Suspiria 2018 tidak berusaha menjadi Suspiria 1977. Suspiria 2018 punya cerita yang ingin diceritakan lagi kepada para penontonnya, dan siapa sangka ternyata jauh berbeda dengan versi lamanya. Tetapi masih tetap setia dengan elemen pentingnya. Inilah yang dilakukan oleh Luca Guadagnino dan David Kajganich
sebagai penulis di Suspiria versi terbaru ini. Suspiria 1977 berfokus pada karakter Susie Bennion untuk mencari tahu apa yang terjadi di Akademi Baletnya dan siapa itu Mother Suspiriorum. Untuk Suspiria 2018, kejutan karena filmnya berfokus pada Mother Suspiriorum itu sendiri. Dan kejutannya lagi, karakter Susie Bennion ternyata adalah Mother Suspiriorum yang selama ini kemampuannya dorman dan menunggu untuk dibangkitkan. Dibangkitkan dengan cara apa? Ada satu adegan yang menggambarkan Susie kecil sangat ingin ke Jerman, namun terus dilarang hingga akhirnya berujung pada dirinya yang selalu bermasalah dengan ibunya. Ditambah dengan penjelasan Susie pada Madame Blanc bahwa sedari kecil ia sangat menyukai tarian. Ini menambah petunjuk-petunjuk yang diberikan sutradara dan penulis tentang apa yang sebenarnya mereka bawa dan arahkan kepada penontonnya. Yang patut diapresiasi lagi adalah Luca Guadagnino dan David Kaganich tidak terburu-buru dalam membawa penontonnya memasuki cerita mereka. Mereka membuat detail-detail yang mendukung cerita mereka, kalau mereka memang sebenarnya ingin bercerita mengenai Mother Suspiriorum itu sendiri, bukan Susie Bennion seperti di film pertama. Tentu saja, penambahan yang ditambahkan akan membuat reaksi beragam dari fans film lamanya. Fans film lama akan merasa kalau versi baru ini tidak setia pada film lamanya dan melompat terlalu jauh dengan perintilan-perintilan lainnya. Terlebih, durasi yang jauh melonjak jika dibandingkan dengan film lamanya. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, semua perubahan yang ada tetap membuat versi baru ini setia dan respect dengan film lamanya. Kalau versi baru ini sama persis dengan versi lamanya, buat apa dibuat? Versi 1977 sudah menjadi masterpiece sendiri dan diakui banyak orang. Jika menarik pada penjelasan saya sebelumnya, inilah yang sama-sama dilakukan oleh Naoki Urasawa dan Luca Guadagnino. Mereka mencari apa yang bisa dibahas, apa yang bisa diceritakan lagi, mempunyai daya tarik tersendiri, dan tentu saja masih respect dengan materi awalnya. Dan mereka berhasil menemukan apa yang harus diceritakan dan sukses dengan caranya masing-masing. Lalu, apa yang dimanfaatkan oleh Luca Guadagnino di filmnya ini? Tarian. Walaupun Suspiria mengambil setting di Akademi Balet, tarian yang ada di versi lama sangat sedikit porsinya. Guadagnino justru memanfaatkan tarian untuk ritual dan menyiksa karakter yang ada di filmnya. Dari segi musik yang digunakan juga jauh berbeda. Kalau di versi lama, Ben Goblin mengisi ilustrasi musik di filmnya. Kali ini, Tom York yang mengisi tugas itu. Musik di Suspiria 2018 terasa lebih moody dan misterius. Berbeda dengan musik dari Ben Goblin yang membuat versi lama jauh lebih menegangkan. Dari sini, kita bisa lihat Guadagnino tahu apa yang dibutuhkan di filmnya ini. Musik yang sama seperti Ben Goblin tidak akan membantu filmnya menjadi lebih baik. Satu lagi yang membuat versi baru bisa mantap berdiri sendiri adalah gambar yang dihasilkan oleh Sayonbum Bukdiprom. Bukdiprom tidak mencoba meniru apa yang dilakukan Luciano Tovoli di versi lama dengan permainan cahaya dan warna yang mencolok di mata, melainkan dengan warna yang lebih lembut dan mendukung setting cuaca di film versi baru. Lantas, apa di versi baru ini tidak ada sedikit penghormatan untuk film lamanya? Ada, di chapter terakhir. Pada bagian itu, kalian bisa melihat bagaimana Bukdiprom menghormati garapan Tovoli di film sebelumnya. Akhir kata, Suspiria 2018 adalah salah satu film terbaik di tahun 2018. Suspiria berhasil menceritakan lagi film klasik dengan gayanya sendiri dan berhasil. Beginilah seharusnya remake, reboot, dan re-re lainnya dibuat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.